Hello everyone, welcome back to my channel with me Yulia. Okay, I'm so excited with this video because usually I make my video for my several assignment, right? But now in this chance, finally I'm making based on my want. Jadi sesuai keinginanku gitu. Dan setelah dipikir-pikir kayak sayang sekali gitu kalau nggak diterusin karena kan niatnya berkonten juga untuk berbagi apalagi tentang bahasa Inggris gitu. So kenapa aku memutuskan why I decided to making this video because I got like inspiration with my Instagram account. Do you still remember about my Q&A, mini Q&A in on my Instagram account about bahasa Inggris atau bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang tidak bisa diinggriskan. Uh, Actually, I'm not predict that some of you will reply my Q&A because I think some people do not interest about English. Jadi aku kira nggak bakal ada yang reply, ternyata malah yang reply lucu-lucu banget gitu loh, kayak wah ini teman-teman excited banget ternyata, sampai aku akhirnya kan kalau bahasa Jawa langsung diinggriskan kan juga nggak bisa, so bahasa Jawa harus dibahasa Indonesiakan dulu baru kita inggriskan gitu kan. Jadi kita sampai aku cari bahasa Indonesianya dulu and then I look for on dictionary, jadi baru ketemu jawabannya gitu. Nanti aku pop up di sini Q&A-nya seperti apa. So before that, I think some of you do know that the word originally of English itu emang mereka based on the English, itu orang-orang Inggrisnya sendiri gitu loh, kayak mereka sebenarnya tidak ada pedoman tertentu gitu. Jadi kita bahkan kalau misalnya ada sesuatu kejadian yang itu tidak bisa dibahasa Inggriskan secara spesifik, kita akan memakai phrase gitu. Jadi waktu itu ada pertanyaan yang cukup ini sih, saya juga bingung gitu, kayak aku nggak tahu ini gimana gitu, how to say this one gitu. Ternyata kalau nggak bisa emang harus diparafrase gitu, pakai phrase gitu. Jadi menjelaskan suatu kejadian itu tidak bisa di represented by one word. Okay, for the first, nah untuk responden yang pertama itu kesandung. You know kesandung? Kesandung tuh kayak kejadian yang mau jatuh tapi itu tiba-tiba gitu kan. Tapi nggak sampai yang jatuh ke tanah kayak jelek gitu kan. Ya, apa sih kayak gitulah intinya ya. Jadi aku jawab kesandung itu nggak ada kata dasarnya di kamus. Jadi dia harus diwakilkan oleh phrase gitu. So the answer is someone's get trip on it. Jadi seseorang terkena, kayak terjebak dalam itu gitu loh sebenarnya. Cuma kayak iya kan kalau kesandung tuh dia nggak tahu sebenarnya kalau ada misalnya lubang atau pisang atau apa gitu. Jadi itu jawabannya. Kesandung tuh ya jatuh yang tiba-tiba. Terus yang kedua, on the second replay, ini juga aku baru tahu sebenarnya bahasanya, kunduran motor atau kunduran mobil. Jadi mobil kan kalian diem nih di sini. Terus ada mobil. Mobil ini arahnya mundur gitu loh. Jadi nabrak kamu tapi dari arah belakang. Gitu kan. Kan nggak ada kalau di kata kerja yang spesifik gitu loh. Verbnya itu nggak ada. So the answer is get hit by car then moving backward. Ya. Get hit kan berarti kayak celaka gitu kan, terkena mobil yang
berpindah ke belakang, ke arah belakang gitu kan. Get hit by a car that moving backward gitu. Terus yang ketiga adalah mentas. Ini kalau aku bacanya mentas sih, nggak tahu kalau dia maksudnya mentas ya. Kalau mentas tuh kan dia keluar dari air, kayak misalnya habis berenang atau mandi gitu. Kalau mentas kan dia emang perform gitu. Jadi jawabannya out of the water, keluar dari air gitu, di luar air gitu, maybe. Terus ada lagi keempat itu keselak. Keselak itu bahasa Jawa kan, kalau bahasa Indonesianya kan tersedak. Nah ternyata aku pikir ini nggak ada di kamus, ternyata ada. Jadi tersedak itu cook ya, kayak iya cook, kayak iya keselak itu. And then geblak. Geblak itu eh, jatuh yang ke belakang gitu loh, kayak apa ya bahasa Indonesianya, jatuh tiba-tiba tanpa sadar tuh geblak. Geblak ya, kayak mau pingsan kayaknya ya. Fall suddenly, jatuh secara tiba-tiba. Atau geblak kan terjatuh, fall suddenly or unexpectedly. Terus yang ini juga eman-eman. Eman-eman itu nggak ada bahasa Indonesianya kayaknya. Sampai aku nanya ke ibuku, eman-eman tuh apa ya bahasa Indonesianya? Eman-eman tuh ya sayang-sayang gitu kan, ya disayangkan gitu kan, sesuatu yang disayangkan. Ya kalau di sini dia kan pasti kalau menyayangkan kan sesuatu, berarti kan menyayangkan sesuatu. Regret bisa, deplore bisa, atau consider ya. And then yang ketujuh ini adalah kecetit. Kecetit itu kayaknya tercetit, kecetit sama tercetit kan sama ya, itu verb juga. Jadi small pinch, jadi kayak kecubit tapi dia bukan dicubit dengan sengaja gitu, tapi sama. Pinch itu juga cubit sebenarnya sih, sama aja sebenarnya. Kalau penggunaan kata-kata seperti itu tuh menyesuaikan kondisi gitu. Yang penting yang diajak ngobrol itu paham dengan apa yang kita maksud gitu. Kalau perlu kita jelaskan. So I think the goals of conversation is you understand each other gitu. Karena I think you will ignore but grammatically you will ignore it, because you know like the conversation is like we are unconscious to doing that. Yang penting dia ngerti apa yang kita maksud, kita ngerti apa yang dia maksud gitu kan. Yang penting komunikasinya jalan gitu kan. Komunikasi ya cuma itu sih sebenarnya. So I will try to explain about the word and phrase. The word are the smallest unit of a language that can stand alone. Ya, jadi itu the word. Ini kata ini adalah kata yang bisa berdiri sendiri, berdiri sendiri dan dia bisa dimengerti. They are the easiest constituents of a text to identify. Jadi dia itu adalah yang paling mudah untuk diidentifikasi dalam sebuah kalimat gitu, atau kata. And then what is the phrase? The phrase is a combination of two or more words or groups or words or a collection of words that may have nouns or verbals, yeah. But it doesn't have a subject doing a verb gitu. Jadi word itu kan paling akhir. Ada word, terus phrase, ada sentence. Jadi yang paling kecil tuh small unitnya tuh adalah word dulu, baru
phrase, baru sentence gitu. Jadi kayak piramidnya tuh kebalik gitu. Word dulu, and then phrase, and then sentence. Sentence kan harus ada SPOK-nya, subject, predicate, object. And then how many phrase that the phrase, there are 5. The first is adjective phrase, adverb phrase, noun phrase, preposition phrase, and then verb phrase. Jadi frase itu adalah menjelaskan lebih detail. The example, like the leaving behind the dog, and then smashing into a finish, and then before the first test, after the devastation between ignorance and intelligence, broken into thousands of pieces because of her glittering smile. Oh my god. Ya, jadi itu mungkin maybe this is the first time after a long time I didn't make a video about English. Jadi kayak rasanya tuh kayak kaku gitu ya, nggak enjoy. And then next time I will share about speaking first gitu. Aku pengennya berbagi sama kalian tuh tentang confidently to speaking. Jadi sementara kita akan menaruh dulu tentang grammar. Yeah, we save the grammar in the book first. Okay, maybe that's all from me. I hope you understand and get the advantages of my video that I have shared with you. Thank you for your nice attention. See you on the next video.